Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Wahahaha, siapa aku? Apakah aku bukan Yan Ruyu? Jangan bilang kalau kamu tidak mengenali penampilan aku. Jawab Yan Ruyu. Tubuh menggoda Yan Ruyu itu, ini membuat tindakan menyihir bagi Chu Feng. Kamu pasti bukan Yan Ruyu. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Chu Feng lagi. Chu Feng dengan tegas percaya bahwa, orang yang ada di depannya ini bukanlah Yan Ruyu. Karena setidaknya, nada bicaranya tidak seperti miliknya. Chu Feng, bagaimana kamu bisa seperti ini? Apakah kamu lupa, apa yang telah kamu lakukan pada aku saat itu di Provinsi Azure? Ucap Yan Ruyu. Yan Ruyu memiliki wajah yang penuh dengan keluhan, tetapi matanya berkilauan dengan aneh. Bagaimana kamu bisa tahu aku adalah Chu Feng? Chu Feng berkali-kali lebih terkejut dan terus bertanya. Karena orang di depannya ini, dia bahkan bisa melihat melalui masker transformasional. Tidak hanya dia melihat penampilannya yang sebenarnya, dia bahkan juga tahu masa lalunya dengan Yan Ruyu. Hahaha, itu hanyalah topeng sederhana. Topeng itu mungkin bisa menipu manusia biasa, tetapi topeng itu tidak bisa menipu iblis ini. Aku sudah mengenali siapa kamu, dalam pandangan pertama yang aku berikan kepada kamu. Yan Ruyu kemudian tiba-tiba terkekeh dengan puas. Kamu benar-benar bukan Yan Ruyu. Sebenarnya kamu siapa? Mengapa kamu menyamar sebagai dia? Chu Feng memahami arti dari kata-katanya, dan kemudian bertanya dengan galak. Aku memang bukanlah Yan Ruyu. Tapi sekarang, aku dan Yan Ruyu sudah lama aku bergabung menjadi satu dengannya. Alasan mengapa Yan Ruyu dapat memiliki kekuatan yang sangat kuat saat ini adalah, itu semua karena aku. Dia akan menjadi lebih kuat karena aku. Adapun kamu, meskipun kamu adalah orang yang membebaskanku, karena kamu tahu rahasia aku, maka aku tidak akan membiarkan kamu untuk terus hidup. Mungkin Yan Ruyu tidak bisa membunuhmu, tetapi aku bisa, balas Yan Ruyu. Saat dia berbicara, kulit wajah Yan Ruyu tiba-tiba berubah menjadi ganas. Pada saat yang sama, niat membunuh tak terbatas segera melonjak, dan bahkan langsung menyelimuti Chu Feng di dalamnya. Tidak, teriak seseorang. Namun anehnya, tepat pada saat niat membunuh itu datang, niat membunuh itu langsung menghilang. Yan Ruyu tiba-tiba memeluk kepalanya lagi, dan meraung pada Chu Feng. Cepatlah pergi, teriak Yan Ruyu. Sialan, kamu gadis tak berguna. Bukankah dia yang telah melakukan ini padamu? Bukankah kamu sudah bersumpah untuk membunuhnya? Dan untuk saat ini, dia sudah ada di depan kamu. Kenapa kamu malah tidak mau membunuhnya? Dan mengapa, kamu berulang kali selalu memaafkannya? Suara tajam dan dingin itu terdengar lagi. Diam, dia bukanlah orang yang membuat aku menjadi seperti ini, tetapi itu semua karena kamu. Aku tidak bisa membiarkanmu menggunakan tubuhku, dan terus melakukan tindakan keji seperti ini. Aku akan membunuhmu, ucap Yan Ruyu. Membunuhku sama saja membunuhmu. Apakah kamu akan bunuh diri? Karena manusia yang jahat itu, bahkan kamu rela untuk bunuh diri. Balas monster itu. Untuk mencegahmu membunuh lebih banyak orang, aku sangat bersedia untuk bunuh diri, ucap Yan Ruyu. Hahaha, betapa benar dan murah hatinya kamu. Namun sayangnya, tubuh ini bukan lagi milikmu. Perhatikanlah dengan patuh, bagaimana aku akan membantai pria sialan ini yang telah menodai kamu, balas monster itu. Akhirnya, suara nyata Yan Ruyu pun ditekan, dan tatapan yang dingin dan niat membunuh dilemparkan ke arah Chu Feng sekali lagi. Bocah, kamu memang punya cukup pesona. Kamu benar-benar membuat gadis idiot itu bersedia menentang aku, ucap monster itu. Kamu ini siapa? Apa yang kamu inginkan agar kamu membiarkan Yan Ruyu pergi? Tanya Chu Feng. Chu Feng bukanlah orang bodoh. Jadi adegan yang baru saja terjadi, itu secara kasar telah memberitahunya tentang beberapa hal. Yang ada di depan matanya memanglah Yan Ruyu, bahkan itu tidak diragukan lagi. Tetapi tampaknya, ada keberadaan lain yang menempati tubuh fisik Yan Ruyu.
Itu adalah keberadaan yang sangat kuat, dan keberadaan itulah yang melakukan segala macam tindakan tidak bermoral, contohnya seperti memurnikan manusia, dan juga yang mengubah Yan Ruyu menjadi monster seperti itu. Siapa diriku adalah hal yang tidak penting. Dan tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan Yan Ruyu bunuh diri, karena dia sudah menyatu denganku. Kita hidup dan mati bersama-sama. Kita ada dan binasa bersama-sama. Aku adalah dia, dan dia adalah aku. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, karena keberadaanku akan membuat gadis yang bodoh, sangat biasa, dan sama sekali tidak dikenal ini, menjadi dewa di dunia ini. Dia akan menjadi penguasa yang akan mengambil alih tanah ini. Yang harus kamu khawatirkan adalah dirimu sendiri, dan gadis kecil yang ada di sisimu. Kamu berdua akan dimurnikan oleh aku, dan kekuatan kamu akan digunakan oleh aku. Matilah, teriak monster itu. Tatapan Yan Ruyu berubah merah darah, dan bahkan haus darahnya juga terungkap. Saat dia berbicara, dia bertujuan untuk menyerang Chu Feng. Bas-bas. Namun tepat pada saat itu, cahaya redup tiba-tiba bersinar dari perut Yan Ruyu. Chu Feng melihatnya dengan jelas, dan itu sebuah tanda. Meraung. Bertepatan dengan munculnya tanda itu, Yan Ruyu pun langsung berteriak, dan seolah-olah dia sedang menanggung semacam rasa sakit. Secara bersamaan, seluruh tubuh Yan Ruyu berubah sekali lagi. Yang berubah pertama adalah sisik berwarna biru. Mereka tumbuh dan menutupi kulit seputih saljunya lagi, lalu dari celah di antara sisik-sisik itu, beberapa helai rumput air segera bermunculan. Hanya dalam sekejap saja, dia kembali ke penampilan monster sebelumnya. Dan, boom! Tiba-tiba saja ledakan besar terdengar. Formasi spiritual penyembunyian Chu Feng juga dihancurkan, dan karena formasi itu hancur, tekanan tak terbatas juga menyelimuti mereka. Tekanan itu melilit Chu Feng, Little Fishy, dan juga monster itu. Ini kamu, seru Chu Feng. Mengangkat kepalanya dan melihat, mata Chu Feng tidak bisa untuk tidak menyusut. Karena melalui air laut, dia bisa melihat tubuh yang indah berdiri di udara di atas permukaan laut. Itu benar, dia adalah Ye Fei. Mendengus. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu bisa melarikan diri dari tangan aku? Ucap Ye Fei. Ye Fei memegang pedang panjang berwarna merah muda di tangannya, dan roknya berkibar-kibar meskipun tidak ada angin. Dia memberikan suasana yang mengesankan, itu sambil sepenuhnya menunjukkan niat membunuh. Aku tidak pernah berharap, keahliannya benar-benar setinggi ini. Dia benar-benar telah meninggalkan bekas di tubuh Yan Ruyu, dan itu benar-benar tidak diketahui, pikir Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mendapat pencerahan. Dia segera menyadari, bahwa tanda di perut Yan Ruyu pasti ditinggalkan oleh Ye Fei. Itulah sebabnya Ye Fei bisa dengan cepat menemukan mereka lagi, dan mengunci posisi mereka. Mengaum. Berubah menjadi monster, Yan Ruyu sepertinya tidak lagi bisa menggunakan kata-kata manusianya. Dan setelah membuat raungan yang sengit dan pahit, ia ingin melarikan diri. Little Fishy, cepat lari! Teriak Chu Feng. Pada saat yang sama, Chu Feng juga dengan cepat meraih kaki Little Fishy, dan dia juga ingin dengan segera melarikan diri. Kalian ingin kabur ya? Karena aku sudah sangat siap hari ini, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang berpikir untuk melarikan diri, ucap Ye Fei. Tapi ketika dia melihat 3 orang yang akan melarikan diri, Ye Fei tidak terlihat khawatir sedikit pun. Tangannya segera bersilangan, lalu ia menggunakan teknik khusus. Setelah itu, dia dengan ringan mendengus dan berteriak, "Segel!" Kemudian dengan sebuah ledakan, cahaya bersinar di mana-mana di daerah itu. Simbol yang tak terhitung jumlahnya segera muncul, dan kemudian membentuk sangkar yang sangat besar. Sangkar itu memenjarakan Chu Feng dan yang lainnya di dalamnya, dan telah menyegel semua pelarian mereka. Sampah. Sebelum dia muncul, dia sudah secara tersembunyi meletakkan formasi penjara ini. Teriak Chu Feng dalam benaknya. Meskipun monster itu masih memiliki kekuatan yang sangat kuat, tapi bagaimanapun juga, luka-lukanya yang disebabkan oleh Ye Fei sebelumnya, itu masih belum disembuhkan.
Lalu pada saat ini kekuatannya sangat berkurang, jadi tidak bisa menghancurkan formasinya, apalagi untuk melawan Ye Fei. Adapun Little Fishy, ketika dia menghadapi hal-hal yang berbahaya, maka cahaya penjaganya akan muncul. Tapi sayangnya, formasi itu hanya mengunci mereka, dan tidak membahayakan mereka. Jadi, kekuatan perlindungan Little Fishy yang kuat dan istimewa itu, sepertinya itu tidak memiliki kesempatan untuk digunakan. Bas-bas. Formasi penjaranya mulai menyusut, dan pada akhirnya, formasi itu menjadi kandang formasi spiritual yang cukup besar untuk menampung mereka bertiga. Sangkar itu bergerak dari laut, dan akhirnya tiba di depan Ye Fei. Setelah menaikkan kandang formasi spiritualnya, Ye Fei meletakkan formasi spiritualnya dengan semakin kuat. Sehingga, kandang itu tidak bisa dihancurkan. Setidaknya, Chu Feng dan yang lainnya tidak dapat membukanya. Hanya setelah melakukan semua itu, dia dengan anehnya tersenyum, dan berkata sambil melihat ketiga orang di dalam sangkar. Kalian bertiga akan mati dengan sangat menyedihkan, ucap Ye Fei. Nona muda, tidak apa-apa jika kamu ingin membunuh monster itu. Akan tetapi, mengapa juga kamu harus melibatkan orang lain? Terutama untuk gadis kecil itu. Dia bahkan tampaknya tidak berusia lebih dari 3 tahun. Apakah kamu akan membunuhnya juga? Jika kamu melakukan ini, lalu apa bedanya kamu dengan monster itu? Sebagai orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal, apakah kamu tidak merasa malu? Ucap seseorang. Tapi di saat Ye Fei merasa dia akan mengambil tindakannya sendiri, sebuah suara yang tidak terlalu keras itu terdengar hingga memasuki hati semua orang, dan mengguncang jiwa mereka. Setelah mendengar suara itu, wajah Chu Feng dan yang lainnya tidak dapat untuk tidak berubah. Ketika mereka mulai melihat-lihat kemana-mana, karena mereka dapat mengatakan bahwa, dari sumber suara itu saja, ini menunjukkan kalau orang yang datang ini sama sekali bukan orang yang sederhana. Kamu siapa? Jangan menggunakan trik licik kepadaku. Apakah kamu juga bagian dari monster-monster ini? Balas Ye Fei. Ye Fei juga melihat-lihat kemana-mana, tetapi ia tidak dapat menemukan jejak dari suara itu. Kamu tidak perlu bertanya siapa aku. Apapun itu, biarkan mereka bertiga pergi. Suara itu terdengar sekali lagi. Mendengus. Memang benar, sepertinya kamu berada di pihak monster itu. Bahkan kamu hanya berpikir untuk bersembunyi, dan merahasiakan keberadaanmu. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, maka kamu harus mengeluarkan kekuatan. Karena kalau tidak, omong kosongmu ini tidak akan membuatku takut, balas Ye Fei. Meskipun Ye Fei memang mengatakan kata-kata itu, tetapi sudah jelas dia juga takut. Mengambil langkah maju, bayangan pun segera dibuat. Dia menggunakan keterampilan bela diri yang kuat, dan seperti cahaya, dia terbang menuju cakrawala yang jauh. Ledakan, bang, menjerit. Namun sayangnya, ketika Ye Fei terbang kurang dari beberapa mil, dia menabrak dinding yang tak terlihat. Kekuatan kuat itu memantulkan punggungnya, itu saat seteguk darah disemprotkan keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas di tempat Ye Fei menabrak. Meskipun itu hanya kilatan saja, tapi cahaya itu berwarna keemasan. Dan hal yang menghalangi Ye Fei saat ini, itu adalah formasi spiritual emas. Sialan, kamu siapa? Apakah kamu berani mengungkapkan diri kamu, dan biarkan aku melihat siapa sebenarnya yang melindungi monster keji ini? Teriak Ye Fei dengan sedikit panik. Spiritualis dunia jubah emas, itu bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki orang biasa. Itu mengharuskan seseorang untuk setidaknya menjadi peringkat 9 Martial Lord. Saat ini, sebenarnya orang yang telah menghalanginya adalah spiritualis dunia jubah emas. Itulah yang membuatnya sadar bahwa, situasi saat ini tidak berjalan dengan baik. Karena hari ini, setidaknya dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa mengambil Chu Feng, Little Fishy, dan juga monster itu. Akan tetapi, hal itu juga membuatnya sangat pahit. Jadi dia benar-benar ingin tahu siapa orang itu, sehingga di masa depan nanti, orang itu akan membantunya membalas dendam untuk masalah hari ini. Gadis kecil, kamu hanya bisa berkata-kata saja. Karena kamu ingin tahu siapa aku sebenarnya,
Aku akan mengabulkan permintaanmu, ucap seseorang. Akhirnya suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini, itu sebenarnya datang dari sisi Chu Feng. Bas-bas. Pada saat yang sama suara itu terdengar, kandang formasi spiritual yang memenjarakan Chu Feng dan yang lainnya, itu benar-benar pecah dengan sendirinya. Lalu secara bersamaan, dua orang muncul di samping Chu Feng. Ketika dia menoleh untuk melihat, Chu Feng tidak bisa menahan kaget. Karena pada saat ini, di sampingnya sudah ada dua orang wanita. Yang satu ini masih muda dan cantik, dan juga memiliki keanggunan. Dia adalah wanita yang diakui Chu Feng, dialah Jiang Wanshi dari Lover's Terrace. Sedangkan di sisinya Jiang Wanshi, itu berdiri wanita lain. Dia mengenakan rok panjang putih juga, dan penampilan roknya sangat bermartabat. Tetapi itu masih bisa dilihat, bahwa sosoknya sangatlah bagus, dan tidak sedikit pun lebih rendah dari Yan Ruyu dan Ya Fei. Namun uniknya, itu ada kain tipis yang terselubung di wajahnya. Meskipun kain itu tipis, tapi kain itu masih menutupi penampilannya, dan hanya sepasang mata seukuran kenari yang bisa dilihat. Meskipun menutupi wajahnya, tapi wajahnya masih bisa dilihat bahwa dia juga cantik. Pada saat itu, Jiang Wanshi yang memiliki penampilan yang sangat luar biasa, ketika dia berdiri di sampingnya, itu sudah sangat jelas kalau dirinya sudah dibayangkan. Itu bukan karena penampilannya, karena bagaimanapun juga, dia telah menutupi wajahnya. Meskipun orang sudah dapat menduga bahwa dia adalah seorang kecantikan, tapi tidak ada cara untuk menentukan bahwa, kecantikannya ini apakah benar-benar menang atas Jiang Wanshi atau tidak. Hal yang dia bisa lampaui dari Jiang Wanshi dengan adalah, itu hanya bisa dilihat dari atmosfer atau auranya. Suasana yang ada pada dirinya, itu membuatnya tampak seperti meninggalkan dunia yang fana. Wanita itu terlalu mencolok. Bahkan kulit Ya Fei yang sangat indah dan putih saja, itu hanya bisa tetap setara sebelum atmosfer atau auranya keluar. Dengan penampilan luar biasanya, atmosfer yang luar biasa, kekuatan yang sangat kuat, selain dia muncul bersamaan dengan Jiang Wanshi, dan dia juga sangat menghormati wanita itu. Tanpa berpikir lagi, Chu Feng sudah tahu siapa dia. Dia pastinya adalah putri suci dari kuil surgawi yang terbakar, wanita paling cantik saat itu yang mengejutkan wilayah Laut Timur, dan dialah Qius Hui Fuyan. Siapa kamu? Apakah kamu berani mengangkat cadar kamu, dan mengungkapkan penampilan kamu yang sebenarnya? Tanya Ya Fei. Chu Feng sudah tahu bahwa dia adalah Qius Hui Fuyan, tetapi tidak untuk Ya Fei. Dia yang sangat sombong, dan juga tidak tahu batas kemampuannya sendiri, dia menanyai Qius Hui Fuyan sambil menunjuk padanya. Diam, apakah kamu pikir kamu bisa berbicara dengan tuanku seperti itu, teriak Jiang Wanshi. Tepat pada saat itu, Jiang Wanshi sudah tidak tahan lagi dengan ketidaktahuan Ya Fei dan berteriak padanya. Mendengus. Apakah kamu pikir kamu, yang hanya seorang anak kecil di ranah surga, layak untuk berbicara kepada aku seperti itu? Teriak Ya Fei juga dengan sangat marah. Tanpa berbicara lagi, dia bersiap untuk menyerang Jiang Wanshi. Menejerit. Namun seketika, sebelum membiarkan Ya Fei menyerang, alis Qius Hui Fuyan dirajut dengan ringan. Kekuatan tak berbentuk kemudian meledak keluar dari tubuhnya, dan itu memaksa Ya Fei yang ada di udara untuk mundur beberapa langkah. Bahkan di wajahnya yang cantik, itu juga muncul warna pucatnya. Mengutuk, kamu benar-benar berani menyerangku. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Kata Ya Fei dengan keras, karena dia tidak mau menerima situasi seperti ini. Oh, Qius Hui Fuyan dengan ringan tersenyum pada si sombong Ya Fei, dan kemudian berkata, kamu kan Ya Fei, tunangan master muda dari Kepulauan Eksekusi Immortal, yaitu Murong Sun. Orang tua kamu memiliki posisi yang cukup baik di Kepulauan Eksekusi Immortal, dan juga kakek kamu, Ya Zongyun, bahkan dia lebih tidak sederhana lagi. Dia telah menjadi kepala dari 9 dewa Kepulauan Eksekusi Abadi. Apakah aku benar? Ucap Qius Hui Fuyan, mendengus. Karena kamu tahu siapa aku, kamu masih berani begitu tidak sopan kepada aku. Apakah kamu tidak takut dengan kakek aku, atau bahkan dengan Kepulauan Eksekusi Abadi?
Tanya Ya Fei. Takut ya, apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kepulauan eksekusi immortal kamu tidak terkalahkan di dunia ini? Balas Qiyus Hui Fuyan. Tiba-tiba saja Qiyus Hui Fuyan mengerutkan alisnya, lalu sedikit tatapan dingin melintas di matanya. Setelah tatapan dingin muncul, bahkan kulit Ya Fei berubah sangat jelek. Dan bahkan dia tidak bisa untuk tidak langkah mundur. Karena dalam tatapan dingin tersebut, dia merasakan niat membunuh. Ingat ini, aku adalah seorang Taois dari Lover's Terrace, Qiyus Hui Fuyan. Hari ini aku akan membawa ketiga orang ini pergi. Jika kamu memiliki ketidakpuasan, kamu dapat kembali dan melaporkannya. Tidak masalah apakah itu kakekmu, atau bahkan kepulauan eksekusi abadi kamu sekalipun. Jika ada di antara kamu yang ingin menemukan aku untuk membalas dendam, kamu dapat langsung datang ke Lover's Terrace untuk menemukan aku. Tapi sekarang, sebelum aku berubah pikiran, sebaiknya kamu enyahlah dari sini. Teriak Qiyus Hui Fuyan dengan dingin. Kamu, seru Ya Fei. Ya Fei sangat tidak senang dengan ketakutan oleh orang seperti itu, tetapi mengingat tatapan dinginnya sekarang, serta sikapnya yang tidak menempatkan kepulauan eksekusi abadi di matanya sama sekali, maka dia bisa hanya menggertakkan giginya. Lalu setelah menggerakkan kakinya beberapa kali di tempat dia berdiri, dia pun swegewera berbalik, dan terbang kembali ke lautan darah abadi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.